Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya ada di pikiran seorang perawat waktu ngadepin pasien patah tulang? Ini tuh bukan cuma soal pasang gips loh. Ada sebuah kerangka kerja yang sistematis banget di baliknya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas proses asuhan keperawatan fraktur ini. Langkah demi langkah. Coba bayangin deh situasinya, ada pasien masuk UGD, tulangnya patah. Di tengah suasana yang mungkin panik, apa sih langkah paling pertama yang dilakuin seorang perawat? Jawabannya bukan langsung ambil perban ya. Langkah pertama ini justru jadi fondasi buat semua tindakan selanjutnya. Dan inilah yang mau kita bahas. Jadi, proses ini tuh kebagi jadi 4 langkah utama. Kita mulai dari ngumpulin petunjuk, lalu nentuin masalahnya apa, lanjut bikin rencana aksi, dan terakhir kita ukur berhasil atau enggak. Yuk, kita mulai bahas satu-satu. Oke, langkah pertama. Pengkajian. Anggap aja ini kayak kerjaan detektif. Kita ngumpulin semua bukti buat ngebangun kasus perawatan pasien. Serius deh, tanpa fondasi yang kuat di sini, semua rencana perawatan selanjutnya bisa-bisa, ya, berantakan. Nah, kerjaan detektif ini ada 3 pilar utamanya. Pertama, anamnesa, alias wawancara buat gali cerita lengkapnya. Kedua, pemeriksaan fisik. Kita pakai semua indera buat cari bukti fisik. Dan yang ketiga, pemeriksaan diagnostik, di mana teknologi canggih bantu kita buat ngintip apa yang nggak kelihatan. Anamnesa ini seni bertanya loh. Kita nggak cuma nanya keluhannya apa yang biasanya nyeri, tapi kita gali lebih dalam, gimana sih cederanya bisa terjadi? Pasien punya riwayat penyakit lain nggak? Misalnya diabetes yang bisa bikin penyembuhan tulang jadi lebih lama. Setiap detail kecil ini jadi petunjuk super penting. Selanjutnya, kita pakai mata kita. Ini tahap look. Di sini, mata perawat harus super jeli. Kita cari tanda-tanda yang nggak normal. Ada perubahan bentuk atau deformitas nggak? Ada memar, bengkak, warna kulitnya gimana? Atau posisi tangan dan kakinya kok aneh? Setiap temuan visual ini tuh kayak kepingan puzzle yang krusial banget. Habis ngeliat, kita pakai sentuhan atau feel. Nah, ini nih yang menarik. Ada yang namanya krepitasi. Ini tuh sensasi atau suara gemeretak gitu yang muncul pas ujung-ujung tulang yang patah saling gesek. Kalau kita nemuin ini, ditambah ada nyeri pas ditekan, dan kulit di sekitarnya lebih hangat, wah, kita dapat gambaran yang lebih jelas soal apa yang terjadi di bawah kulit. Buat melengkapi semua bukti, kita butuh bantuan teknologi. Ronsen itu udah standar utama ya, buat lihat patahnya di mana. Tapi kalau kasusnya lebih ribet, CT scan bisa kasih kita gambaran 3D yang detail banget. Kalau kita curiga ada ligamen yang rusak, MRI jawabannya. Terus, tes lab juga penting buat ngecek kondisi umum pasien. Misalnya ada risiko pendarahan atau infeksi nggak? Oke, semua bukti dari detektif udah terkumpul, sekarang saatnya masuk ke ruang analisis. Langkah kedua ini adalah tentang nentuin diagnosis kunci. Jadi, dari semua data tadi, kita simpulkan apa sih masalah utamanya si pasien ini? Nah, ini penting banget buat dibedain ya. Dokter itu mendiagnosis penyakitnya, misalnya fraktur femur. Kalau perawat, kita mendiagnosis respons atau pengalaman pasien gara-gara penyakit itu. Jadi masalahnya bukan cuma tulang patah, tapi rasa sakit yang luar biasa, nggak bisa mandi sendiri, atau cemas mikirin gimana ke depannya. Fokus kita di situ. Dari segunung data tadi, biasanya nih ada 3 masalah utama yang paling kelihatan menonjol. Kira-kira apa aja ya? Dan inilah dia 3 jagoannya. Pertama, nyeri akut, ini yang paling jelas ya. Kedua, defisit perawatan diri, gimana coba pasien mau makan atau ke toilet kalau kakinya patah. Dan ketiga, gangguan mobilitas fisik. Nah, 3 masalah inilah yang jadi target utama dari rencana aksi kita nanti. Oke, masalahnya udah ketahuan. Terus ngapain? Ya, saatnya beraksi. Kita masuk ke langkah 3, intervensi dan implementasi. Ini adalah fase di mana kita bikin rencana aksi, kita terjemahin masalah-masalah tadi jadi solusi yang nyata. Rencana aksi ini punya katakanlah 4 senjata utama. Ada observasi buat terus mantau kondisi, terapeutik buat tindakan penyembuhan langsung, edukasi buat memberdayakan pasien dan keluarganya, dan kolaborasi buat kerja bareng tim medis lain. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Misalnya buat nyeri akut, kita nggak langsung kasih obat loh. Kita mulai dari observasi dulu. Tanyain skala nyerinya dari 1 sampai 10, terus kita lakuin tindakan terapeutik non-obat, kayak atur posisi yang paling nyaman atau ngajarin teknik napas dalam. Kita juga edukasi pasien kenapa dia bisa ngerasa nyeri. Baru deh kita kolaborasi sama dokter buat ngasih obat anti nyeri yang pas. Jadi pendekatannya 360 derajat. Kalau untuk defisit perawatan diri, kita observasi dulu. Apa aja sih yang pasien udah nggak bisa lakuin sendiri.
Lalu kita bantu dengan tindakan terapeutik, mungkin dengan nyediain alat bantu makan atau pasangin pispot, tapi kuncinya ada di edukasi. Kita dorong pasien buat mandiri lagi secara bertahap, sambil pastinya kerjasama bareng tim rehabilitasi buat rencana jangka panjangnya. Terakhir, untuk gangguan mobilitas fisik, kita pantau terus kekuatan ototnya. Tindakan terapeutiknya, ya bantu pasien gerak sedikit demi sedikit secara aman, misalnya miring kanan-kiri. Edukasi soal latihan-latihan ringan yang bisa dilakuin di tempat tidur itu penting banget. Dan, kerja bareng sama fisioterapis itu udah harga mati di sini. Penting banget buat pemulihan gerak. Rencana aksi udah dijalanin semua nih. Selesai dong? Eits, tunggu dulu, belum. Kita sampai di langkah terakhir yang super krusial, evaluasi. Disinilah kita berhenti sejenak dan nanya, semua yang udah kita lakuin ini beneran ngaruh nggak sih? Jadi evaluasi ini mastiin kalau perawatan itu bukan sekedar daftar tugas yang tinggal dicentang. Ini tuh sebuah siklus buat perbaikan terus-menerus. Kalau ada satu tindakan yang ternyata nggak efektif, ya kita balik lagi ke papan strategi, kita analisis ulang, dan kita coba pendekatan baru. Semuanya demi hasil yang terbaik buat pasien. Nah, evaluasi ini ada dua jenis. Ada evaluasi formatif, ini kayak checkpoint gitulah. Dilakuin setiap abis ngelakuin tindakan buat lihat respons langsungnya gimana. Satunya lagi, evaluasi sumatif. Ini kayak lihat rapor akhir, dilakukan setelah semua proses perawatan selesai, buat nilai keberhasilan rencana kita secara keseluruhan. Oke, kita udah lihat ya, gimana asuhan keperawatan itu kayak sebuah blueprint atau cetak biru yang logis dan terstruktur. Tapi, ini ninggalin satu pertanyaan penting. Kalau rencana ini adalah cetak biru, maka kemampuan buat membaca situasi, berimprovisasi, dan mengadaptasi cetak biru itu secara real-time pas kondisi pasien tiba-tiba berubah, mungkin itulah yang jadi pembeda antara perawat yang baik dan perawat yang luar biasa. Sesuatu buat kita renungkan bareng. Terima kasih sudah menyimak.